Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fakhrun Aja dengan NIM 24201131 kelas HKIA angkatan 24. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Qawaid Fiqhiyah dalam bentuk video. Dosen pengampu Pak Fuad Riyadi, LC MAG. Yang pertama yaitu pengertian usul fikih. Usul secara biasa ya yang berarti dasar pokok atau fondasi, sementara fikih yaitu pemahaman secara mendalam. Jadi usul fikih yaitu ilmu yang membahas tentang dasar-dasar dan cara menggali hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ada kaidah istidlal juga biasanya dibahas di usul fikih yang berisi tentang al-amru yang berarti perintah dan an-nahi yang berarti larangan. Contohnya yaitu dalam ayat wa aqimus shalah yang artinya yaitu dirikanlah sholat, itu dipahami sebagai sholat itu hukumnya wajib karena perintah. Yang kedua yaitu pengertian fikih. Pengertian fikih secara bahasa yaitu pemahaman secara mendalam, sedangkan secara istilah yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan dalam bidang muamalah juga seperti jual beli. Yang ketiga yaitu pengertian qawaid fikih. Qawaid yang berarti kaidah, fikih itu yang berkaitan dengan fikih. Jadi qawaid fikih itu kaidah dalam fikih yang dapat digunakan untuk menentukan hukum banyak kasus sekaligus. Jadi itu satu kaidah itu bisa digunakan untuk menentukan banyak kasus. Contohnya seperti kaidah yang pertama al-umur bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taysir, ad-dararu yuzalu, al-'adatul muhakkamah. Kesimpulannya, perbedaan antara usul fikih dan qawaid fikih. Usul fikih itu ilmu dasar untuk menggali sesuatu itu berdasarkan dari sumbernya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Fikih itu hasil dari penggalian tersebut, sedangkan qawaid fikih itu kaidah umum yang merangkum banyak hukum. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru yang berarti segala urusan atau perbuatan, sedangkan bimaqasidiha yang berarti tujuan atau maksud atau niat. Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha itu segala perbuatan itu tergantung pada maksud atau tujuannya atau niatnya. Dasar hukum al-umur bimaqasidiha yang pertama dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya yaitu segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan orang itu akan memperoleh dengan apa yang diniatkannya. Keterkaitan antara hadis tersebut dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 tersebut dalam kaidah ini itu kedua tersebut itu menunjukkan bahwa segala niat itu menjadi dasar dinilainya suatu amal perbuatan. Jadi itu ibadah itu tidak diterima tanpa adanya keikhlasan dalam niat. Jadi itu segala sesuatu itu dilihat dari maksud dan tujuannya atau niatnya, bukan hanya dari sekedar bentuk lahirnya. Contoh kaidah al-umur bimaqasidiha dalam hukum keluarga Islam yaitu jika ada seseorang berniat menikah tapi niatnya itu untuk beribadah dan
untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka pernikahannya itu bernilai ibadah. Namun jika ada seseorang yang mau menikah tapi tujuannya itu niatnya itu hanya untuk memperoleh harta, status, dan untuk mempermainkan pasangan, contohnya seperti nikah silghar, nikah mut'ah, maka pernikahan itu batal atau terlarang karena dianggap bertentangan dengan maqasid syariah. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu yang berarti keyakinan, la yuzalu tidak bisa dihilangkan, bisyak karena keraguan. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Dasar hukum yang pertama dalam Al-Quran, dalam Quran surat Yunus ayat 36, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh dhanna la yughni minal haqqi syai'a, yang artinya dan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali dari prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangka yang sedikit itu pun berguna untuk mencapai sebuah kebenaran. Yang kedua yaitu dari hadis yang hadis atau sunnah, Rasulullah bersabda, da'ma yaribuka ila ma yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Keterkaitan antara Quran surat Yunus dengan hadis Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan kaidah ini yaitu sama-sama mengajarkan bahwa Islam berdiri di atas keyakinan bukan keraguan. Karena itu seseorang itu tidak boleh mengubah hukum atau keyakinan hanya karena prasangka atau perasaan ragu tanpa adanya bukti yang jelas. Contoh keraguan pada masa iddah. Seseorang ragu apakah masa iddahnya itu sudah selesai atau belum, maka hukum asalnya masih dalam masa iddah sampai yakin benar telah selesai masa iddah tersebut. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah yang berarti kesulitan, tajlibu mendatangkan, at-taisir kemudahan. Jadi artinya itu kesulitan mendatangkan kemudahan. Dasar hukum kaidah ini yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Yang kedua yaitu dalam sunnah, Rasulullah bersabda, yasirru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterkaitan ayat dan hadis tersebut dengan kaidah ini yaitu sama-sama menegaskan bahwa agama Islam itu agama yang penuh rahmat dan kemudahan. Jika ada kesulitan dalam menjalankan hukum syariat, maka syariat itu memberikan keringanan atau rukhsah agar umat tidak merasa terbebani dalam menjalankan agama. Contoh al-masyaqqatu tajlibut taisir dalam hukum keluarga Islam. Contohnya yaitu ketika ada seseorang yang ingin menikah, tetapi calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak berada pada satu tempat. Yang satu di luar negeri, maka akadnya itu dilakukan dengan cara perantara wakil mempelai atau bisa dengan komunikasi jarak jauh seperti media komunikasi jarak jauh seperti video call selama memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat menikah. Kaidah yang keempat yaitu ad-dhararu yuzalu. Ad-dhararu berarti kemudaratan atau bahaya, yuzalu itu harus dihilangkan atau dihapuskan. Jadi segala bentuk kemudaratan itu harus dihilangkan. Dasar hukum kaidah ini yang pertama dalam Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua dalam hadis la dharara wala dirara, yang artinya tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh juga membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Keterkaitan antara ayat dan hadis tersebut dengan kaidah ini yaitu sama-sama menekankan bahwa Islam itu melarang segala sesuatu yang menimbulkan bahaya atau madharat.
Contoh kaidah ad-dhararul yuzalu dalam hukum keluarga Islam yaitu larangan mendekati zina atau larangan berzina. Karena sesungguhnya zina itu dapat menimbulkan mudarat yang sangat besar, seperti rusaknya keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga. Kaidah yang kelima yaitu al-'aidatul muhakkamah, yang artinya kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dasar hukum kaidah ini yang pertama dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mul bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf, suruhlah manusia mengerjakan yang uruf atau kebiasaan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang kedua dari hadis Nabi, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Artinya, apa yang dianggap baik oleh kaum muslim maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Keterkaitan antara ayat dan hadis tersebut dengan kaidah ini, dalam ayat wa'mur bil urfi, Allah memerintahkan Nabi agar mengikuti kebiasaan yang baik sebagai bagian dari pedoman masyarakat. Begitu pula pada hadis mara'ahul muslimun hasanan, menegaskan bahwa kebiasaan yang dianggap baik oleh kaum muslimin itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contoh kaidah al-'aidatul muhakkamah dalam hukum keluarga Islam yaitu misalnya dalam masyarakat, jumlah atau mahar itu disesuaikan oleh daerah setempat, menurut daerah setempat. Selama mahar itu tidak berlebihan dan disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak, maka mahar tersebut itu menurut adat sah secara syariat.